Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Tendri Uji, biasa dipanggil Wita. Saya calon legislatif DPRD Kota Makassar dari Partai PDI Perjuangan, dan saya adalah Ketua BMI Kota Makassar. Dari dorongan pengalaman saya kemarin, melihat sekitar lingkungan dan keluarga apa yang terjadi, sepertinya masuk di dunia politik itu lebih mempunyai power yang lebih didengar. Sudah sejauh seperti ini ya, menjadi calon legislatif untuk Kota Makassar. Mungkin tahapnya seperti itu dulu, dan kalau dunia politik itu saya rasa itu terjadi setiap di kehidupan kita ya, bukan hanya di kehidupan keluarga, kehidupan pekerjaan, itu pasti ada unsur-unsur politik yang terjadi. Dukungan keluarga sangat luar biasa ya, terutama untuk dari suami dan anak-anak, karena sangat menyita waktu, jadi butuh dukungan luar biasa dari mereka. Untuk betul-betul di dunia politik, tantangannya luar biasa ya, tapi untuk menghadapinya ya kita berikhtiar saja, terus kita betul-betul bekerja untuk masyarakat, untuk masyarakat luas dari hati. Ya betul, itu pencapaian luar biasa buat saya karena saya termasuk anak baru di dunia politik, pendatang baru, jadi dikasih kepercayaan sebagai ketua BMI di Kota Makassar itu pencapaian yang luar biasa buat saya dan tim. Untuk menjaga itu, saya menjaga komunikasi dengan keluarga ya, dengan anak-anak, dan mengatur waktu dengan baik, memanajemen waktu dengan baik, bagaimana punya quality time dengan mereka walaupun quantity berkurang, dan profesionalisme tetap berjalan walaupun sama mereka, tapi tidak terganggu dengan waktu bersama mereka. Beliau Ibu Mega, karena Ibu Mega ini bisa di keluarga dia juga berhasil, di politik berhasil. Bayangkan seorang Ibu Mega ini bisa mempengaruhi satu Indonesia untuk bagaimana mengikuti apa yang sudah jadi pemikiran cemerlang beliau. Kenapa Ibu Mega menjadi inspirasi saya? Karena ada kutipan Ibu Mega itu sendiri, yaitu seperti yang di belakang ini, bangunlah satu dunia di mana semua bangsanya hidup dalam damai dan persaudaraan.
kita supaya kami ingin menginfluence anak-anak muda, karena kita tidak bisa menutup mata juga karena pemilih kita ini adalah kebanyakan milenial. Jadi bagaimana kita BMI bekerja keras untuk menginfluence anak-anak muda. Politik itu tidak seperti yang mereka bayangkan, kayak kalkula, tidak didengar hanya untuk kepentingan satu orang, tapi kita harus melihatkan kepada mereka bagaimana politik itu bisa dimotori oleh anak muda. Kita banyak bikin kegiatan-kegiatan positif untuk anak muda ya. Misalnya apa yang diminati anak muda di Makassar, terkhusus untuk kita para pemilih milenial itu, bagaimana kita mencintai politik, menyukai politik dulu, lalu kita memberikan sedikit sedikit teori-teori tentang presiden pilihan kita. Insya Allah bulan Oktober ini kita akan bikin Banteng Fest, yang itu akan mensupport beberapa UMKM anak muda dan aktivitas-aktivitas anak muda seperti kayak fun run atau jalan santai, tapi itu semua kalangan, untuk semua kalangan. Mungkin itu yang akan kami lakukan di BMI Makassar. Untuk anak muda Makassar, kita harus lebih melek lagi dengan politik. Politik itu baik, politik itu mendengar semua aspirasi kita dalam hal positif. Jadi jangan takut berpolitik, jangan takut memilih, dan jangan takut bersikap dalam politik. Jangan golput. Karena dari pengalaman yang saya alami kemarin, saya merasa anggota legislatif itu punya power yang cukup didengar oleh semua pihak ya, beberapa pihak mungkin. Dan kenapa di Kota Makassar? Ya karena saya pendatang baru dan saya ingin lebih menjangkau lebih dekat lagi dengan masyarakat sekitar. Ternyata sebagai pengusaha saja atau sebagai seorang ahli teknologi aja belum cukup untuk didengar orang. Jadi harus ada mungkin embel-embel, ya kita tidak bisa menutup mata kita bahwa satu jabatan itu bisa untuk didengar orang. Salah satu program saya yang saya ingin kembangkan adalah mensupport UMKM, khususnya untuk anak muda dan ibu dan perempuan, karena banyaknya pengalaman yang saya lihat setelah jalan berpolitik ini, banyak yang masih berpikir, oh saya di rumah sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal sebenarnya banyak yang hal positif walaupun kita di rumah bisa kita lakukan, seperti jualan online, bisa jualan di depan rumah, dan masih banyak lagi lah yang bisa kita support di UMKM itu sendiri. Dan perempuan itu karena ngerasa tidak bekerja, jadi terima keadaan keluarganya itu kayak pasrah aja gitu. Kenapa memilih PDI?
Perjuangan karena dengan tagline Wong Cilik ini yang ingin membantu masyarakat kecil, karena PDI ini pro ke rakyat ya, tidak mementingkan soal kepentingan orang besar, tapi kepentingan masyarakat banyak, apalagi terutamanya di masyarakat menengah ke bawah.